Yo Sobat M3 Lovers, kali ini Sobat M3 akan membawakan sebuah alur cerita dari komik manhwa asal negara Cina yang berjudul My Disciple Became the Great Demon Empress. Untuk teman-teman yang baru bergabung, teman-teman bisa menonton alur cerita part sebelumnya yang telah admin rangkum dan admin cantumkan di link deskripsi di bawah. Sebelum dilanjut ke ceritanya, you guys Sobat M3 Lovers, jangan lupa untuk di like, komen, dan subscribe ya guys. Di episode sebelumnya, saat Yantian baru beberapa langkah pergi meninggalkan Jenderal Xiaqun, Bodhisattva muncul dan mengejutkan Yantian. Bodhisattva kemudian memaksa Yantian untuk segera membawakan tubuh Yesen kepadanya. Yantian yang mendengarnya hanya bisa tertunduk dan menunggu selirih. Akan tetapi, Yesen tiba-tiba datang dan langsung memotong pembicaraan Yantian dan Bodhisattva. Yantian yang terkejut dengan kedatangan Yesen lalu berkata, Kau, bagaimana kamu?" Sebelum sempat menyelesaikan perkataannya, Yesen menatap tajam dan berucap, "Hei, aku tidak berbicara denganmu." Di mata Yesen, dia dapat melihat sosok yang berada di belakang Yantian. Yesen mengenali wajah sosok itu karena ingatan Lou sebelumnya. Ya, dia adalah dalang atau otak dari semua kejadian ini. Bodhisattva tidak terlalu terkejut mengetahui Yesen dapat melihatnya. Kemudian dia berkata, Ho, tidak buruk. Hanya berada di tingkat Life and Death Realm, tapi bisa merasakan keberadaanku. Hahaha, bagus sekali. Bahan itu datang sendiri pada aku. Aura biru kelam lalu menyergap ke arah tubuh Yesen. Yesen yang terdiam lalu berkata, bahan katamu." Setelah mengatakan itu, Yesen bereaksi dengan meninju ke depan dengan aura yang bercahaya. Kemudian Yesen kembali berkata, aku di sini untuk menghabisimu." Tidak disangka, sebuah pukulan Yesen dapat menghancurkan separuh dari wajah Bodhisattva. Bodhisattva lalu berkata, Hahaha, bagus. Kau bahkan sangat bersemangat. Sebuah ledakan besar pun tak terelakkan. Yantian yang berada di sekitar mereka pun ikut terpental. Dalam hatinya Yantian berucap, Ini bagaimana bisa? Dia bahkan bisa melukai proyeksi dari Bodhisattva itu." Di lain sisi, Yesen tak berhenti menyerang Bodhisattva dengan tinjunya. Sambil masih menyerang Bodhisattva, Yesen pun bertanya, "Hei Bodhisattva busuk, apa kau yang mencelakai Lou?" Tak tinggal diam, Bodhisattva membalas serangan Yesen dengan menembak aura biru kelamnya. Yesen lalu menghindarinya dengan mudah ke arah atas. Akan tetapi, Bodhisattva tidak membiarkannya begitu saja. Kedua tangan besar Bodhisattva diangkat ke atas hendak menepuk tubuh Yesen yang kecil. Dengan amarahnya, Bodhisattva lalu berkata, "Kurang ajar. Aku Bodhisattva sang pemelihara kebahagiaan dan kesedihan. Kau akan segera melihat kekuasaanku. Lihatlah dan akuilah." Untuk kedua kalinya, sebuah ledakan besar terpancar dan menghempaskan bebatuan dan pepohonan di sekitar. Setelah kepulan asap menghilang, sebuah tangan besar terlihat kokoh dan menyatu. Bodhisattva lalu berkata, Meskipun kau sudah membuat terobosan pada ranah Life and Death Realm, tubuhmu itu tetaplah fana. Kuakui kekuatanmu karena sudah menghancurkan wajahku." Namun, seketika ekspresi wajah Bodhisattva berubah terkejut. Telapak tangannya yang rapat kini merenggang karena adanya perlawanan dari dalam. Yesen dengan aura bercahayanya mampu bertahan dari tekanan telapak tangan Bodhisattva. Dengan santainya, Yesen berkata, "Tubuh proyeksi, apapun kau yang sebenarnya, panggil saja tubuh aslimu ke sini." Sambil menyiapkan ancang-ancang tinjunya, Yesen kembali berkata, "Aku tidak peduli Bodhisattva macam apa kau ini. Siapapun yang sudah berani menyentuh muridku, akan aku bunuh mereka dengan tanganku sendiri." Aura besar yang terkumpul di dalam tinju Yesen
akhirnya dihempaskan tepat mengenai wajah Bodhisattva. Kali ini ledakan yang terjadi lebih besar dari sebelumnya. Tinju yang dihempaskan Ye-Sen bahkan menghancurkan tubuh Bodhisattva yang besar dan hanya menyisakan sedikit dari wajahnya yang mendarat tepat di tangan Ye-Sen. Bodhisattva yang tinggal menyisakan sedikit wajahnya kemudian berkata, "Kau bilang muridmu barusan?" Sekarang aku ingat. Beberapa waktu yang lalu, aku pernah menggencet seekor serangga. Dilihat dari caramu muncul, sepertinya ada kesamaan di antaranya. Yang satu itu juga berada di tribulasi pertama Life and Death Realm yang kuhancurkan. Meskipun dia berhasil melarikan diri dengan janin spiritual, mustahil untuk membangun tubuh fisiknya kembali. Saat sekarat, dia mengucapkan sesuatu tentang masternya. Hahaha, takdirmu tidak akan berbeda dengan serangga itu. Ye-Sen yang mendengarnya hanya membisu. Dalam amarahnya, dia menghancurkan sisa-sisa dari tubuh Bodhisattva hingga tak tersisa. Setelah menghancurkan dan mengalahkan tubuh proyeksi Bodhisattva, Ye-Sen menghela nafasnya. Kata-kata yang cukup kasar untuk orang yang menghilang begitu cepat. Ya, tidak perlu terburu-buru. Kita urus dulu masalah di sini, ungkap Ye-Sen sambil menoleh ke arah Yantian. Yantian hanya terdiam. Ekspresinya berubah dan keringat bercucuran di wajahnya. Beberapa saat kemudian, setelah pertempuran Ye-Sen dan Bodhisattva, Jenderal Xia Chun yang terkurung telah dibebaskan, dan terlihat kini Yantian yang tangannya diikat dengan aura. Jenderal Xia Chun yang marah berkata sambil menunjuk ke arah Yantian, "Tuan, apa-apaan ini? Setelah semua yang dia katakan dan lakukan, kau membiarkannya begitu saja. Dia berada di pihak musuh. Dan jalan yang dia gunakan bukan jalan yang baik. Menurutku, kau harus membawa dan menginterogasinya jauh lebih dalam lagi." Ye-Sen hanya diam dan menatap dalam ke arah Yantian. Kemudian setelah beberapa saat diam, Ye-Sen pun bertanya, "Hei nak, kamu punya hubungan apa dengan peramal agung? Setelah mensucikan Bodhisattva itu, aku tidak bisa lagi merasakan kehadirannya darimu. Dan saat itulah aku menemukan jejak-jejak peramal itu." Yantian benar-benar terkejut mendengar perkataan Ye-Sen. Kemudian Yantian berkata, Bagaimana kamu bisa tahu julukan dari masterku?" Kini gantian Jenderal Xia Chun yang terkejut atas pernyataan Yantian. Kemudian dia ikut berbicara. "What? Peramal menakutkan itu adalah mastermu? Kalau begitu, apa kamu tidak tahu? Orang yang berdiri di depanmu ini adalah Yang Mulia Ye-Sen. Dia adalah masternya dari Ratu." Mendengar itu, Yantian terkejut untuk yang kedua kalinya. Matanya melebar dan mulutnya terbuka lebar. Dalam hatinya dia berkata, apa? Jadi dia adalah pendiri masterku. Dia adalah sang demon supreme legendaris itu. Aku pikir dalam bayanganku, sang supreme adalah orang tua dengan penampilan rambut putih. Aku tidak pernah menyangkanya. Ye-Sen yang dari tadi hanya dia mendengarkan, lalu menarik kesimpulannya dan berucap, "Ya, jika peramal sudah menyerahkan hidupnya padamu, aku khawatir umurnya akan menjadi seperti umur manusia biasa sekarang. Dan itu disebabkan Bodhisattva busuk itu juga kan?" Ekspresi Yantian berubah sedih. Wajahnya tertunduk ke tanah dan berkata, "Itu semua karena aku. Karena orang sepertiku ini yang telah membuka kesempatan untuk bajingan itu. Jika saja master tidak memberikan energinya untukku, bukankah orang sekuat masterku lebih dari mampu untuk melarikan diri? Tapi karena energi spiritualnya goyah dan melemah, masterku jadi tertangkap. Bajingan itu entah bagaimana berhasil mendapatkan gelar master sebagai peramal menakutkan. Dan dengan menggunakan berbagai teknik masterku, dia memanifestasikan dirinya di benua ini. Karena waktu itu masterku menolak untuk membantunya, dia menggunakan mantra busuknya dan dengan itu, dia mulai meramal. Setelah dia mendapatkan hasil yang diinginkannya, dia menyuruhku untuk mengumpulkan pil pemurnian 1000 tahun untuknya. Dia ingin mendapatkannya agar dia bisa mendapatkan tubuh fisik dan berjalan di alam ini. Dia juga melakukan sesuatu pada masterku. Masterku sekarang bahkan tidak bisa hidup ataupun mati. Setelah itu, aku tidak punya pilihan selain mengikuti perintahnya untuk mengumpulkan pil pemurnian untuknya.
Namun, dia terus saja mengubah-ubah tujuannya. Dia akan terus menyiksa masterku sampai aku bertindak. Sampai saat ini, dia telah mengumpulkan 500 tahun. Jika aku bisa menemukan tubuh yang, maka aku sudah dekat dengan tujuanku. Akan tetapi, bodhisattva busuk itu adalah makhluk luar alam ini. Tidak seorang pun tahu kedatangannya. Bahkan dalam sekejap dia telah memutuskan hubungan kami begitu saja. Aku tidak bisa menemukannya lagi. Aku tidak bisa menemukan masterku. Ye Zhen yang mendengar cerita Yantian kemudian angkat bicara. Hei, tak perlu kau menangis. Aku punya rencana. Dengan tatapan tajam dan aura membunuh, Ye Zhen dengan mantap menatap ke arah Yantian. Satu kalimat itu membuat Yantian seketika berhenti menangis, dan secercah harapan kembali dirasakannya. Setelah Yantian menceritakan semuanya, serta Ye Zhen yang berkata memiliki rencana, Jenderal Xia Chun kemudian menghubungi Yan dengan telepatinya. Yan yang mendengar penjelasan dari Jenderal Xia Chun terkejut dan berkata, "Apa? Kalian akan mengambil jalan memutar?" "Xia Chun, aku hanya ingin kamu menemaninya dan segera kembali. Kenapa juga kalian harus menghabiskan 3 hari lagi di selatan sebelum kembali ke kota?" Dari telepatinya, Jenderal Xia Chun menjawab, "Yang mulia, kultivator wanita itu benar-benar ingin menyelamatkan masternya. Dan juga mengapa Anda terdengar kurang sehat. Jadi istirahatlah yang mulia. Dan lagi, saat ini aku juga telah menghabiskan sebagian kultivasiku untuk menyelamatkan gadis itu. Jika aku mencoba membaca pikirannya sekarang, aku khawatir itu akan berdampak pada tubuh fisikku." Ekspresi wajah Yan berubah. Kemudian dia bertanya lagi, "Hei Xia Chun, apa kamu mendapat masalah? Kamu kehabisan kultivasimu, dan selain itu, tidak peduli seberapa jauh tepi selatan, seharusnya hanya butuh waktu setengah hari dengan menggunakan formasi dan jimat. Jadi, katakan yang sebenarnya padaku, Jenderal." Jenderal Xia Chun terdiam sejenak, lalu beberapa saat kemudian dia baru menjawab, "Ya, Yang Mulia, Sang Supreme bilang di tepi selatan ada bunga langka yang disebut Bian berwarna merah indah. Bunga itu tumbuh di bawah tanah di jurang Longyuan dan sulit untuk didapatkan. Namun itu sangat cocok untuk Yan yang mendengarnya terkejut. Pikirannya melayang-layang jauh terbang ke langit. Di lain sisi, Jenderal Xia Chun kembali berkata, "Ya, bukankah itu sempurna untuk dekorasi pernikahan?" Yan kemudian bertanya, Apa dia benar-benar bilang seperti itu?" Jenderal Xia Chun hanya diam dan segera mengakhiri telepatinya dengan Yan Setelah memberikan laporannya, Jenderal Xia Chun merasa sedih dan di dalam hatinya dia berkata, Aku telah berjanji tidak akan berbohong pada Yang Mulia. Tapi aku masih tidak bisa menepati janjiku. Saat ini, Tetua Blood River sedang mengawasi kota bagian luar Sekte Wuji dengan mata elangnya. Yang Mulia tidak bisa lagi mendapat gangguan lain. Aku akan menyerahkan masalah peramal agung itu pada Supreme sendiri. Bukannya tadi dia bilang punya rencana. Jadi kenapa sekarang dia diam saja? Ye Zhen yang dari tadi hanya diam dan fokus mengeluarkan auranya tiba-tiba berkata, akhirnya aku mendapatkannya." Ye Zhen menoleh ke arah Yantian dan Jenderal Xia Chun kemudian kembali berkata, "Dalam pertarungan tadi, aku telah memasukkan ki milikku ke dalam proyeksinya dan membuatnya tidak bisa bersembunyi." Jenderal Xia Chun kemudian bertanya, "Iya, tapi makhluk itu bukan salah satu dari 5 elemen kan?" Yantian yang mendengarnya juga ikut menimpali. Ada benarnya. Meskipun kamu bisa menemukannya, tapi melampaui 5 elemen itu berarti tanpa pikiran, diri sendiri, hasrat, atau daerah keruh tanpa bentuk. Di benua Changyuan, bahkan bagi kultivator paling kuat sekalipun, paling tidak mereka harus melepaskan tubuh fisik mereka sebelum dapat memasukinya. Alasan aku memasuki tempat di luar 5 elemen sebelumnya adalah karena bodhisattva itu menggunakan ki untuk menutupi 5 elemenku. Aku diam-diam menghitung bahwa ki hanya dapat tercerahkan oleh mereka yang berada di atas tribulasi ketiga dari Life and Death Realm. Dalam hatinya, Jenderal Xia Chun berkata, Sang Supreme masih berada pada tribulasi pertama meski setelah terobosannya. Mungkinkah dia akan...
Namun sebelum pikiran Jenderal Xiaqun jauh melambung, Ye Zhen tiba-tiba berkata, "Jangan khawatir." Jenderal Xiaqun dan Yantian terkejut, kemudian sebuah aura berwarna kuning emas menyelimuti tubuh mereka berdua. Dalam hatinya, Jenderal Xiaqun berkata, Ini bukankah ini benang emas? Bukannya ini energiku?" Ye Zhen hanya terdiam dan fokus untuk mengontrol benang emas yang terhubung di jari-jarinya. Sedangkan Yantian ekspresinya berubah. Bibir bawahnya digigit untuk menahan gejolak benang emas yang menyelimuti tubuhnya. Dalam hatinya, dia juga bergumam, "Pembalikan energi ini juga membuat energiku menjadi kacau." Setelah beberapa saat kemudian, ekspresi wajah Jenderal Xiaqun dan Yantian terlihat kelelahan. Mata mereka berdua terlihat syahdu. Wajahnya memerah dan setelah itu, Ye Zhen menarik kembali benang emasnya ke dalam tubuhnya kemudian berkata, "Sudah selesai. Energi seorang kultivator terhubung dengan 5 elemen. Aku mengubah arah aliran energi kalian sehingga mereka saling bertentangan. Setelah adanya gangguan, 5 elemen dapat disebut sebagai nul." Mendengar itu, Jenderal Xiaqun dan Yantian kembali terkejut. Dalam hati Jenderal Xiaqun berucap, "Apa? Mengubah arah aliran energi saat orangnya masih hidup?" Sedangkan dalam hati Yantian berkata, "Hah? Apa bedanya dengan immortal yang mengubah takdirnya di luar kehendak langit?" Akan tetapi, gak ada waktu untuk terkejut. Kemudian Yantian berkata dengan lantang, "Iya, tidak ada waktu lagi. Ayo pergi. Satu lagi penundaan maka Master akan semakin menderita. Baiklah, aku akan memimpin jalannya." Ye Zhen lalu mencegah Yantian dan berkata, "Tunggu dulu, ada hal yang lebih penting." Di tempat yang berbeda, tepatnya di dunia Bodhisattva berada, terlihat Bodhisattva yang sedang memenggangi kepalanya. Kemudian tangannya menghajar tanah hingga hancur karena marah. Setelah melampiaskan amarahnya, Bodhisattva kembali memegangi wajahnya dan berucap, panas sekali. Dasar bocah licik. Beraninya kau membatasi proyeksiku. Kau pasti berpikir kau telah menang. Konyol sekali. Untuk menyelamatkan masternya, dia pasti akan mencoba untuk berkultivasi ganda dengan bocah itu. Meskipun itu hanya akan menunda kematiannya, akan tetapi sebelum sempat menyelesaikan kata-katanya, Bodhisattva dikejutkan dengan sebuah suara. Suara itu berkata, 3 tarikan nafas. Mendengar itu, Bodhisattva menoleh ke arah asal suara itu. Di sana terlihat Ye Zhen yang sedang berjalan menghampirinya dengan santai. Kemudian Ye Zhen kembali berkata, Iya, tidak heran kau lari secepat itu. Baumu saja seperti kotoran busuk." Dalam keterkejutannya, Bodhisattva bergumam dalam hatinya, bagaimana dia bisa secepat ini? Bukannya dia hanya berada pada tribulasi pertama? Kemudian Bodhisattva menenangkan dirinya dan berkata, Kau pikir siapa dirimu? Kau hanyalah dan langka milikku. Apa kau sudah memikirkannya? Menjadi bagian dari tubuhku jauh lebih mulia daripada menjadi seorang kultivator. Ye Zhen pun membalas perkataan Bodhisattva. Iya, aku sudah memikirkannya. Seperti kata pepatah lama, lebih baik menyelesaikan satu musuh daripada membuat yang baru. Aku masih butuh murid. Jika kau membungkuk padaku 800 kali, mungkin aku akan menerimamu. Mendengar ejekan Ye Zhen membuat Bodhisattva marah. Kemudian Bodhisattva mengangkat tangannya dan menyerang Ye Zhen dengan telapak tangannya sambil berkata, Apa? Murid katamu? Tutup mulutmu serangga. Mendapatkan serangan itu, Ye Zhen menghindar ke belakang sambil memberikan serangan balasan. Dari belakang tubuh Ye Zhen, sebuah dinding dimensi terbentuk. Ye Zhen yang menyadarinya menoleh ke belakang dan dengan cepat menahan serangan yang keluar dari dinding dimensi. Tidak sampai di situ, Bodhisattva kemudian berkata, sepertinya aku berubah pikiran. Aku akan menelanmu hidup-hidup. Setelah mengatakan itu, Bodhisattva membuka mulutnya lebar-lebar ke arah tubuh kecil Ye Zhen. Melihat serangan itu, Ye Zhen masih dapat tenang dan berkata dalam hatinya,
Mereka berdua itu, apakah mereka baik-baik saja? Di lain sisi terlihat Jenderal Xiachun dan Yantian sedang berjalan di suatu tempat. Mereka berdua berpisah dari Yesen yang sedang bertarung dengan Bodhisattva. Jadi, bagaimanakah kelanjutan kisahnya? Nantikan kisah selanjutnya di episode ke-10-nya ya guys. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian dan penyebutan alur cerita ini, admin MT Lovers mengucapkan mohon maaf ya guys. Ikuti terus kisah-kisah manhwa lainnya hanya di MT Lovers. Jangan lupa untuk di like, komen, dan subscribe ya guys. Kami segenap kru MT Lovers mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.